Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyampaikan satu nasihat yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah berkata, "Kafa bil mauti wa'idhan," cukuplah kematian itu sebagai penasihat, sebagai pemberi wejangan, sebagai pemberi peringatan. Wa kafa bid dahri mufarriqan, dan cukuplah masa memisahkan antara seorang dengan yang lainnya. Al-yawma fid dur wa ghadan fil qubur. Hari ini kita masih di rumah, besok kita akan di kuburan. Ini adalah nasihat yang agung. Kafabil mauti wa'idhan, cukuplah kematian merupakan pemberi peringatan, adalah nasihat yang penting bagi kita seluruhnya, ya, karena betapa sering kita lupa dengan hari akhirat. Dan diriwayatkan bahwa sebenarnya ulama mengatakan, ya, man akthara dzikral maut, siapa yang sering mengingat kematian, ukrima bisalah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama adalah ta'jilut taubah, dia segera untuk bertaubat. Yang kedua an-nasyat fil ibadah, dia akan semangat untuk beribadah. Dan yang ketiga adalah ridha bil qalil, dia akan ridha meskipun yang dia dapatnya dari dunia hanya sedikit. Wa man nasiya dzikral maut, siapa yang lupa dengan mengingat kematian, ubtuliya bisalas, maka dia akan diberi bencana dengan 3 bencana. Yang pertama taswifu taubah, dia akan menunda-nunda taubat. Dan yang kedua, dia akan malas dalam beribadah, tenggelam dalam kemaksiatan. Yang ketiga adalah tidak ridha, adamur ridha bil qalil, dia tidak ridha dengan sedikitnya dunia. Inilah yang terjadi, ya. Manusia di antara dua, antara dimuliakan dengan 3 perkara atau dihinakan dengan 3 perkara. Jika dia banyak mengingat kematian, maka akan nampak dari perilakunya, yaitu dia sering bertobat, sering beristighfar, karena dia tidak tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia akan semangat beribadah. Ini bukti bahwasanya dia ingat akan hari akhirat, dia tahu waktu dan umurnya cuma sedikit. Yang Nabi SAW pernah berkata, "Sholli sholata muwaddi'in," salatlah engkau seakan-akan ini salat terakhir bagimu. Sehingga orang yang merasa dia akan meninggal, dia akan semangat dalam beribadah. Yang ketiga, ridha bil qalil. Dia akan ridha dengan sedikit yang dia miliki. Dia tahu bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara. Dia tahu bahwasanya kematian bisa menjemputnya kapan-kapan saja. Tetapi jika seorang lupa dengan mengingat kematian, maka dia akan dihinakan dengan 3 perkara sebaliknya. Kalau dia bermaksiat, maka dia taswif, menunda-nunda taubat. Dia tidak bertaubat. Dia merasa umurnya masih panjang. Apalagi dia mungkin baca dulu, ya, kakek umurnya 70, kakek umur 80, saya masih 30, saya masih 20. Sehingga dia pun masih lama, dia merasa kematian masih lama, sehingga dia pun akhirnya menunda taubatnya. Kemudian dia malas dalam beribadah, ya. Kenapa? Dia merasa saya ingin menikmati dunia, umur masih panjang. Yang terakhir, dia tidak ridha dengan yang sedikit, karena dia merasa dia akan hidup lama, sehingga dia berusaha mencari dunia sebanyak-banyaknya. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, mengingat akan kematian adalah perkara yang sangat dianjurkan, bahkan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu kematian? Kematian adalah makhluk sebagaimana kehidupan adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang
terbaik amalannya. Sebagaimana kehidupan diciptakan, kematian juga diciptakan. Makanya dalam hadis, pada hari kiamat kelak yu'tabil maut ala hayati al-kabsh. Pada hari kiamat kelak akan dihadirkan kematian dalam bentuk seekor domba, kemudian disembelih di antara penghuni surga dan di antara penghuni neraka. Kemudian dikatakan, ya ahlul jannah khuludun la mauta fih. Kekalah abadi, tidak ada kematian di dalam surga. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun la mauta fih. Ketahuilah bahwasanya tidak ada kematian lagi dan akan hidup selama-lamanya karena kematian telah disembelih di antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kematian adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihadirkan pada hari kiamat kelak untuk disembelih. Dan sebagian pakar mengatakan bahwasanya ketika seorang dilahirkan di atas muka bumi ini dari bayi, kemudian dia mulai membesar, maka banyak pertumbuhan sel sehingga membuat dia semakin besar. Akan tapi di saat yang sama ada juga sel-sel yang mati, ya. Kemudian, ya, tetapi komposisi atau kuantitas yang bertumbuh lebih banyak daripada yang mati. Sampai pada usia yang mungkin di puncak muda, ya, mungkin seimbang. Nanti ketika dia sudah mulai tua, maka sebaliknya, ya, sel-selnya semakin melemah, sel-sel yang mati semakin banyak, ya. Dan itu adalah proses kematian. Ya. Maka sebenarnya kematian juga dalam proses, sebagaimana kehidupan juga berproses, kematian juga berproses pada saat yang sama hingga saatnya kemudian dia meninggal, apa karena selnya rusak atau karena dengan sebab-sebab yang lain. Dan sebab-sebab kematian sangatlah banyak, ya. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Man lam yamut bisayf, ya, mata bi ghairihi, ya. Barang siapa yang tidak meninggal karena dikaman pedang, maka dia akan meninggal dengan sebab yang lain. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian sangat banyak, tapi semuanya menuju pada satu tujuan, yaitu adalah kematian. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan, ulama ijma' bahwasanya tidak diketahui bahwasanya kematian itu harus pada sebab tertentu, pada umur tertentu, pada waktu tertentu. Nggak ada yang tahu, ya, bahwasanya kematian itu tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan sebabnya, tidak ditentukan, ya. Ini hal yang samar bagi manusia tidak tahu. Dan Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia, ya. Apa hikmahnya? Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal, di mana dia akan meninggal, ya. Dia tidak tahu, ya, umur berapa dia meninggal, hari apa dia meninggal, lagi di mana dia meninggal, dalam kondisi apa dia meninggal dia tidak tahu, dan sebab apa yang membuat dia meninggal dia pun tidak tahu. Ini semua rahasia. Dan dari hikmahnya agar seorang terus semangat beribadah setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dikasih tahu kamu meninggal tanggal sekian bulan sekian di tempat ini, dia mungkin bermaksiat terus sepuas-puasnya, menjelang meninggal dia bertobat kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia, ya. Maka hikmah diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah hilang. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah merahasiakan, ya, kematian seseorang. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak satu jiwa pun tahu di mana dia akan meninggal. Maka dia tidak tahu kapan dia meninggal, di mana dia meninggal, dalam kondisi apa dia dicabut nyawanya, dan sebab apa dia dicabut nyawanya. Seseorang bisa saja berada pada kondisi di mana dia merasa dia akan selamat dari jatuh. Saya tidak akan jatuh. Dia mungkin lagi ditanam, jatuh dari mana, ya? Karena dia tidak berada di tempat yang tinggi. Saya tidak akan jatuh. Atau dia merasa dia akan selamat dari misalnya tenggelam. Dia ada di darat. Saya tidak akan tenggelam karena lagi di darat, ya. Misalnya, atau seorang misalnya merasa saya akan selamat dari namanya kebakaran karena sedang di air misalnya. Air bukan tempat kebakaran. Tapi tidak seorang pun merasa selamat kematian akan datang pada dia. Karena kematian akan datang pada dia bisa kapan saja. Mau di udara, mau di darat, mau di laut, dalam kondisi sakit, dalam kondisi di puncak-puncak sehat, tiba-tiba saja malaikat maut bisa mencabut nyawanya. Ini diketahui oleh
seluruh manusia bahwasanya kematian datang dengan tiba-tiba di saat seorang di puncak-puncak gembira, di saat orang merasa di puncak-puncak sehatnya, di puncak-puncak ketenarannya, di puncak-puncak kekayaan yang bisa tiba-tiba Allah mencabut nyawanya. Karenanya disebutkan bahwasanya Abul Atahiyah ketika bertemu dengan Harun Ar-Rasyid rahimahullah, maka Harun Ar-Rasyid meminta nasihat dari Abul Atahiyah, seorang penyair muslim. Maka dia pun menyampaikan syairnya, ya. Dia berkata, la ta'manil mauta fi tarfin wala nafasin. Jangan engkau merasa aman dari kematian, meskipun hanya dalam sekejap mata, jangan merasa aman. Dan meskipun hanya nafas yang kau keluarkan, setiap nafas yang kau keluarkan, jangan kau merasa aman dari kematian. Karena kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Walau tamanna'ta bil hujjabi wal harasi, meskipun engkau dijaga oleh para penjaga, ya, bodyguard, ya, jangan kau merasa aman dari kematian. Wa'lam bi anna sihamal maut nafidatun, ketahuilah bahwasanya panah kematian pasti menembus dada siapa saja. Fi kulli mudarra'in minna wa mutarrisin. Setiap orang yang memakai baju besi maupun memakai tameng, kalau kematian datang akan menembus dadanya dan akan dia dicabut nyawanya. Tamengnya, baju besinya tidak akan bisa menghalanginya dari kematian. Ma balu dinika tarda an tudannisahu wa thawbu nafsika maghsulun min ad-danasi. Kenapa kau ridha agamamu terkotori dengan maksiat-maksiat, sementara engkau tidak ridha bajumu yang kau pakai terkotori dengan kotoran-kotoran. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Engkau ingin selamat tapi kau tidak menempuh jalan keselamatan. Inna safinata la tajri 'ala al-yabisi. Sungguhnya kapal tidak mengalir atau tidak berlayar di atas daratan. Maka disebutkan Harun Ar-Rasyid rahimahullah kemudian menangis ketika mendengar bait syair ini. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menghalangi kematian. Mau raja, mau bodyguardnya banyak. Bagaimana dia mau dijaga semua bodyguard? Bodyguardnya saja meninggal dunia. Bodyguard saja meninggal dunia. Ya. Kita dengar berita tentang misalnya Abdul Aziz Al-Fagham rahimahullah ta'ala, ya, bodyguardnya Raja Salman yang sempat menarik perhatian dunia ketika itu dengan kehebatannya, ahli dalam segala hal, dengan bodinya yang tinggi, dengan pandangannya yang awas. Semua orang terpukau dengan dia. Tiba-tiba meninggal dunia. Tiba-tiba meninggal dunia. Ya, bagaimana seorang raja berlindung di balik seorang bodyguard sudah meninggal dunia. Maka benar kata Abul Atahiyah, la ta'manil mauta fi tafin wala nafasin. Jangan kau merasa aman dari kematian meskipun dalam sekejap mata, meskipun nafas yang kau keluarkan, ya, sekali hembusan nafas. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian akan mendatangi orang kemanapun dia berlari. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kau menghindar darinya dia pasti akan mendatangimu. Bahkan Allah mengatakan kematian bukan dari belakang, dia datang dari depan. Kau berlari menjauh darinya dan dia datang mendekatimu. Karena setiap hari kita sama-sama berjalan menuju titik kematian. Kita semua sedang di atas rel menuju titik kematian, tujuan yang sama, cuma kita tidak tahu siapa yang duluan sampai. Ya. Yang di depan kita atau di belakang kita nggak tahu posisi kita di mana. Tapi kita sama-sama sedang menuju titik kematian. Dan titik kematian tersebut datang menuju kita. Fa innahu mulaqikum. Dia akan menemui kalian. Seorang boleh saja lari dari kematian dengan berolahraga, boleh, tidak jadi masalah. Berolahraga, minum vitamin, kemudian melakukan sebab-sebab kesehatan. Tapi kalau kematian sudah datang, dia tidak akan bisa lari darinya. Betapa sering seorang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal. Tidak ada probability dalam benaknya ada 1% dia meninggal. Enggak ada. Dia keluar dengan senang-senangnya, dengan perencanaannya dan planningnya yang begitu panjang, tiba-tiba keluar meninggal dunia. Tiba-tiba meninggal dunia, entah serangan jantung, entah ketabrak, entah ditembak orang, entah pesawat jatuh, entah tenggelam. Dia keluar rumahnya, tidak 1% pun dalam benaknya dia akan meninggal. Tahu-tahu Allah mencabut nyawanya. Karena kematian memang datang mengejar seseorang. Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kalian akan ditemui oleh kematian. Dimanapun kalian berada. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian sedang berada di benteng yang kokoh. Ya.
Kalau kematian datang, kita tidak bisa memilih. Mau berlindung di mana? Mau di benteng yang kokoh, dengan pasukan yang banyak, dengan pengawal yang banyak, ya. Bersembunyi dalam kamar, kalau kematian datang kapan saja, maka tidak bisa seorang terhindar darinya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qahir, yang berkuasa atas makhluknya. Makhluknya menjalankan aturan-aturannya. Semua berjalan sesuai dengan takdirnya, ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya, ya. Hamba-hambanya, ya, tidak bisa berkutik. Ketika Allah membuat dia harus sakit, maka dia akan sakit. Meskipun dia berusaha sehat, segar bugar, tapi kalau dia sakit akan sakit. Kapan Allah ingin membuat dia jatuh dari jabatan yang tinggi menjadi rendah, Allah mampu. Dia meskipun dia sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau Allah berkehendak, maka jabatannya akan jatuh, ya. Kalau dia berusaha untuk sekaya-kayanya, tapi kalau Allah berkehendak dia jatuh miskin, maka dia akan jatuh miskin. Manusia tahu dia di luar kemampuan, banyak hal terjadi di luar kemampuannya, banyak. Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, dia tahu banyak kejadian di luar kemampuannya, di luar kehendaknya. Tidak usah jauh-jauh. Kalau seorang dari kita pulang ke rumah, tahu-tahu diomelin istri, di luar kehendak tidak. Mau pejabat, mau apa, istri yang ngomel selesai. Di luar kehendak dia. Tapi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diapain? Mau uangnya banyak, mau jabatannya tinggi, kalau pulang diomelin istri, mau diapain? Jadi kita ini banyak kejadian menunjukkan kita ini makhur. Kita tidak bisa apa-apa, kita ini lemah. Dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perkara yang paling berat, ya, kita tahu Allah membuat seorang dari jaya menjadi hina, dari kaya menjadi miskin, dari sehat menjadi sakit, ya. Dari tinggi menjadi rendah. Tapi semua mungkin bisa dihadapi. Tapi kalau sudah Allah kuasakan seorang dengan kematian, maka ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah." Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas hamba-hambanya. Wa yursilu 'alaikum hafazah, dan Allah kirim malaikat hafazah yang mencatat amalan kalian. Benar semuanya berjalan di atas kuasa Allah, tapi Allah juga kirim malaikat sebagai hujah argumentasi bagi Allah pada hari kiamat atas hamba-hambanya. Yang malaikat tersebut hafazah, tugasnya mencatat seluruh amalan hamba, yang baik maupun yang buruk. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai jika kematian datang kepada salah seorang dari kalian. Tawaffathu rusuluna, maka para utusan-utusan kami, yaitu malaikat maut dan, ya, rombongannya. Ya, malaikat maut disebutkan malaikat maut cuma satu, tapi anak buahnya banyak. Makanya Allah menggunakan kata rusuluna, yaitu para utusan-utusan kami. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, maka datanglah utusan-utusan kami untuk mencabut nyawanya, dan mereka akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak diakhirkan dan tidak dicepatkan sesuai dengan waktunya. Maka itulah kekuasaan Allah kepada seseorang. Lihat, siapapun orangnya tidak akan selari kematian. Mana raja-raja yang hebat, yang punya kekuasaan luar biasa, meninggal. Mana Fir'aun yang mengaku sebagai raja, kemana dia? Sudah selesai, meninggal. Mana kaum Samud, mana kaum Ad yang bangga dengan kekuatannya, mana kaum Samud yang bangga bisa, yang membelah gunung untuk dijadikan rumah, kemana mereka? Sudah tiada, ya. Mana orang-orang kaya yang kita lihat bangunannya masih tersisa? Orang yang sudah tidak ada. Ini bangunan siapa yang bangun? Si fulan, si fulan, si fulan, datuk fulan, daeng fulan, sudah tidak ada. Kekayaan tersebut tidak menunda umur mereka sedikit pun. Jabatan mereka tidak menunda umur mereka sedikit pun. Jangan menyangka bahwasanya harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki bisa menunda sedikit pun umur kita. Tidak ada. Ya. Itulah sifat orang kafir yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi jama'a mala wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah." Kalla. Yaitu yang mengumpulkan harta-harta dan menghitung-hitungnya setiap hari, selalu dihitung harta saya berapa. Ya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-kali tidak. Seorang meninggal di puncak-puncak kekayaan.
seorang meninggal di puncak-puncak kejayaan. Oleh karena kalau Allah sudah tetapkan kematian, ya, maka tidak ada yang bisa menghindarinya. Dan itulah, ya, fenomena atau pernak-pernik kehidupan. Ada kehidupan, ada kematian. Seorang penyair berkata, "Thamaniyatun la budda minha 'alal fata wa la budda an tajri 'alaihi thamaniyah." 8 perkara yang pasti akan melewati seorang pemuda. Dan 8 perkara ini pasti menjalani seorang pemuda. Apa 8 perkara tersebut? Sururun wa hammun. Kegembiraan dan kesedihan. Wajtima'un wa furqatun. Pertemuan dan perpisahan. Begitulah kehidupan kita. Wa yusrun wa usrun. Ada kemudahan, ada kesulitan. Wa saqmun wa afiyah. Ya. Ada namanya sakit dan ada namanya sehat. Kita berkumpul, kita akan berpisah. Berpisah secara fisik atau berpisah dengan kematian. Ya. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah yang kau sukai, kau akan meninggal dunia. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau akan meninggal dan mereka akan meninggal. Wa habib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapa yang kau sukai, kau pasti akan berpisah darinya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kematian telah datang, maka tidak ada yang bisa lari, siapapun dia. Karenanya dalam riwayat riwayat yang sahih ketika Nabi Daud alaihissalam yang begitu hebat, sejak muda dia sudah jago berperang, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Nabi Daud alaihissalam terkenal jagoan, semua orang takut dengan Nabi Daud. Namun ketika malaikat maut datang masuk ke tengah rumah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud bertanya, kok bisa ada orang masuk di rumahnya? Nabi Daud alaihissalam berkata, siapa engkau? Maka malaikat maut berkata, Ana alladzi la ahabul muluk. Aku adalah yang tidak pernah takut kepada raja manapun. Wala yamtani minal hujjab. Dalam riwayat wala amtani minal